Perkenalkan, nama saya Desem Christian Martin, NIM 2041201100000742, Prodi Teknik Pertanian kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atom. Berikut penjelasannya. Perkembangan teori atom. Menurut Dalton, atom merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola kecil yang pejal. Mengemukakan pendapat tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen reaksi. Kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Adapun kelebihan dan kekurangan atom Dalton. Kelebihan dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Dapat membuktikan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari partikel. Kekurangan tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Model atom Dalton tak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Tak dapat menerangkan sifat listrik dan materi. Model atom Thomson dan teori atom Thomson. Sebuah atom terdiri dari muatan-muatan listrik positif yang disebut proton yang menyebar merata di seluruh bagian atom, dan muatan-muatan negatif yang disebut elektron yang tersebar di antara proton-proton sedemikian hingga atom bermuatan netral. Model atom Thomson ini menyerupai model roti kismis, di mana kismisnya menyebar merata di dalam roti. Adapun kelebihan dan kekurangan dari atom Thomson. Kelebihan membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangan tak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Model atom Rutherford, muatan listrik atom dan sebagian besar massa atom tersebut pada suatu titik yang disebut inti atom. Inti atom ini merupakan suatu daerah yang sangat kecil dengan diameter sekitar m.b. Pada jarak yang relatif jauh dari inti atom tersebut, terdapat elektron-elektron beredar mengelilingi inti. Inti atom bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif yang nilainya sama besar dengan nilai muatan listrik positif dari inti atom, sehingga muatan atom adalah netral. Adapun kekurangan dan kelebihan dari atom Rutherford. Kelebihan. Model atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tak saling menolak. Kekurangan tak dapat menjelaskan mengapa elektron tak jatuh ke dalam inti atom akibat gaya tarik elektrostatis ini terhadap elektron. Adapun kelemahan teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford tak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika gas hidrogen tersebut dipanaskan atau dimasukkan ke dalam tabung dan diberi beda potensial listrik serayang tinggi antara ujung-ujung tabung tersebut. B. Teori atom Rutherford tak dapat menjelaskan kestabilan atom berdasarkan hukum Coulomb. Elektron yang berinteraksi dengan inti atom akan mengalami gaya Coulomb B, yang juga berfungsi sebagai gaya sentripetal. Akibatnya elektron mengalami percepatan atau percepatan sentripetal. Menurut teori gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell, jika muatan elektron mengalami percepatan, maka muatan tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Jika demikian, maka energi elektron berkurang dan akhirnya akan jatuh ke inti bumi. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Teori atom Bohr. Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut.
hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner menetap elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat besarnya sesuai dengan persamaan Planck delta E sama dengan H-V. Lintasan stasioner yang diperbolehkan memiliki besarnya dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari H/2pi atau NH/2pi. Dengan ini adalah bilangan bulat dan H tetapkan Planck. Adapun kekurangan dan kelebihan atom Bohr. Kelebihan: mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau resapan dari atom hidrogen. Kekurangan: terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen, tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.